Baik, ketiga pembangunan scaffolding. Jadi gini Bapak-bapak, kita itu harus bekerja dengan selamat ya. Ini ada hal-hal yang berhubungan dengan pembangunan scaffolding itu supaya selamat tersebut ya. Bahaya-bahayanya apa membangun scaffolding itu? Gitu. Ya, bahayanya itu apa? Yaitu ada bahaya umum. Ya, apa bahaya umumnya? Yang pertama adalah benturan pukulan anggota badan dengan scaffolding dan benda lainnya, terutama kepala dan kaki. Awas Bapak, kepala dan kaki Bapak Anda itu bisa kepukul, ya, bisa bentur. Di samping itu ada goresan. Kenapa ada goresan pada kulit? Ya karena kan yang dipegang ini pipa. Pipa itu bisa kasar, bahkan ada yang sedikit tajam seperti itu. Maka itu ya awas tangan Anda bisa tergores. Yang berikutnya, Anda bisa jatuh dari ketinggian loh, gitu. Memasang scaffolding itu ya tergantung tingginya juga, semakin tinggi semakin tinggi makin tinggi. Jadi kalau begitu ya dipenuhi persyaratan untuk berada di ketinggian atau bekerja di ketinggian. Kemudian ketinggian lebih dari 2 meter bahaya pada seluruh tubuh. Jadi kalau 1 meter itu ada nggak bahayanya? Tidak, ya kan? Ya. Yang 2 meter ada. Kenapa jatuh itu 2 meter itu? Sehingga bapak-bapak harus menggunakan full body harness. Kalau sayatan goresan ini menggunakan apa? Kalau kalau kepala kalau ada goresan, maka menggunakan sarung tangan yang terbuat dari katun. Mengapa tidak dari kulit? Nah, seperti itu nanti dikejar-kejar bisa seperti itu ya. Gitu. Mengapa? Oh, yang sesuai itu anu Pak, saya itu yang sesuai ya menggunakan sarung tangan yang berbahan katun itu. Karena berhubungan dengan barang kasar, barang panas dan barang yang mungkin sedikit tajam lah. Menggunakan yang karet, yang apa? Yang karet atau yang misalnya yang kulit. Yang kulit itu tukang las saja yang pakai. Sayatan dengan scaffolding dan benda tajam lainnya seluruh kulit. Ya, namanya pipa, ada yang tajam bisa kena kulit, maka pakailah baju. Panas terhadap sinar matahari, seluruh badan dan kulit termasuk kepala, maka pakai wear pack, maka pakai helm safety. Dingin terhadap cuaca seluruh badan dan kulit, kalau memang ada di cuaca dingin ya kita pakai jaket lah. Ya. Ya, silau. Nah, ini mata silau nggak boleh apa ini pelindung mata ya, ya yang sesuai ya. Pelindung mata itu kan ada yang putih ya itu berarti tidak silau. Tapi kalau yang hitam ya yang silau. Silau nomor berapa untuk menjaga supaya kita tidak silau, tidak ya, tidak silau aja. Dingin, silau, jatuh dari tempat yang tinggi lebih dari 2 meter seluruh badan. Di keputusan bersama itu tidak disebutkan berapa meter ya. Tapi di sini 2 meter nggak mengapa, nggak mengapa. Jadi kalau 2 meter itu kita harus diberikan pengaman agar kalau jatuh itu tidak menyentuh bidang yang dijatuhi. Ya, sehingga memerlukan full body harness itu.
Ada bahaya khusus instalasi-instalasi yang telah dipasang di lokasi bangunan dengan antara lain instalasi listrik, kabel-kabel dan sebagainya. Di plan, wah itu kabel apa ini kabelnya banyak, kemudian instalasinya rapet ya. Ya. Jadi kalau begitu ini hati-hati ini ya. Hati-hati terhadap listrik itu hati-hati. Belum lama nih karena listrik maka memunculkan korban seperti itu. Kabel udara itu jangan sampai didekati 3 meter tuh dari kabel udara itu. Kabel yang seperti kabel apa ya, kabel untuk sambungan-sambungan yang tidak penting itu loh. Tuh kabel-kabel seperti itu hati-hati. Instalasi hati-hati. Kondisi tanah, landasan tanah lunak tidak stabil, tidak rata, miring. Ya, bahayanya kalau scaffolding kita didirikan di atas tanah yang lembek. Ya, jadi kalau begitu bagaimana? Ya usahakan sulfit itu berdiri di atas tanah yang tidak lembek. Ya, itu. Tanah yang lembek itu biasanya jenisnya apa? Tanah lempung yang basah. Kalau kering, wah keras sekali. Kalau basah, lembek. Ya. Jadi kalau begitu hati-hati mendirikan scaffolding di atas lempung, ya di atas tanah lempung. Karena ketika dia itu kadar airnya naik menjadi basah, maka daya dukungnya melemah atau berkurang. Pengaturan barang peralatan scaffolding dari gudang ke lokasi, dari truk ke lokasi, dan truk ke gudang. Pengangkutan ketika keluar dari gudang menuju lokasi, ya, menuju lokasi. Kemudian pulangnya kan dari lokasi ke gudang, ya. Pengangkutan yang baik, gitu loh. Yang misalnya ya dijaga jangan sampai rusak di jalan lah. Ya. Ya. Kalau bongkar ini termasuk memisahkan ya, memisahkan mana yang rusak, mana yang masih bisa digunakan, mana yang memang harus dibuang. Seperti itu. Pengangkutan bahaya khusus. Kemudian lokasi yang sempit, kita bekerja di luar situ, di dekat kelas. Maka kita nggak boleh itu sama Pak Guru memasang scaffolding bising gitu. Ya, kemudian berada di bawahnya kita bekerja di ketinggiannya, bawahnya pasar. Yang seperti itu berarti harus dilakukan tindakan. Ya. Terendam dalam air pada kedalaman lebih dari 1,5 meter seluruh badan, terutama bagian kepala. Kalau scaffolding itu berada di atas air, maka kedalamannya tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Harus lebih rendah. Supaya apa? Supaya gampang menyelamatkan diri ketika terjadi kecelakaan masuk ke dalam air. Kemudian ada lagi ini bau dan udara kotor. Ya, tempatnya di mana pasti ada bau. Ada bahaya kebakaran, area bebas api kawasan terlarang. Memasang scaffolding di dekat tangki timbun atau nempel di tangki timbun dan seperti itu. Di SPBU itu ya misalnya ya. Kawasan-kawasan ini dikenali mana daerah yang tidak boleh ada kegiatan yang berlebihan sehingga memunculkan api, itu nggak boleh. Kemudian berikutnya yaitu area bahaya kebakaran, area api, bahaya harus apa ya?
area bahaya kebakaran, suhu dingin, gangguan lalu lintas sudah kita ini tadi ya. Jadi ini apa bahaya-bahaya lainnya ini. Ya, dilarang berisik. Ya, oleh karena itu sering pekerjaan itu dimulainya sudah sore. Supaya besok pagi sudah tidak ada kegiatan lagi atau sudah bisa dilakukan pekerja tenaga kerja bekerja. Ya, tenaga kerja nunggu tuh. Kita nggak selesai-selesai masangnya scaffolding, nggak boleh itu. Ya, jadi oleh bising, oleh suara mesin dan sebagainya, kita harus jaga tidak kena itu. Baik mengenai listrik tadi ini, jarak aman terhadap kabel listrik yaitu berapa? Bapak-bapak, bahwa listrik itu punya tegangan atau voltase. Yang di rumah-rumah ini kan piro ini 220 ya. 220 itu rendah atau tinggi? 220 itu rendah. 220 itu rendah. Buktinya apa? Kalau kita itu tidak sentuh, ya kita tidak kesetrum. Ya. Beda kalau yang di luar itu, yang di tiang listrik yang ada di atas yang menggunakan kabelnya masih kabel telanjang, ya, itu voltasenya bisa tinggi tuh. Bisa 500, bisa 600, bisa 700 juga bisa. Makin itu makin berdiri. Nah, berapa jaraknya? Berapa jaraknya tegangan tinggi itu terhadap scaffolding kita? Yaitu 3 meter. Supaya tidak tertarik oleh medan magnetnya. Jadi aman itu adalah 3 meter. Ada pertanyaan, Bapak? Ya. Ini adalah kaitannya dengan keselamatan kerjanya. Yang harus diperhatikan lagi adalah setiap orang harus memiliki perlengkapan keselamatan dan peralatan kerja sendiri. Hindari saling meminjam. Pinjam, nggak boleh. Pinjam-pinjaman ini. Harus setiap orang punya satu set peralatan sendiri. Punya alat pelindung diri sendiri juga. Kunci racun harus diikat untuk menghindari jatuhnya alat. Tadi sudah disinggung sedikit ya. Kunci racun itu diikat, ditaruh di pinggang dan ada talinya. Ya. Periksa setiap saat ikatan pasangan alat keselamatan. Nah, jadi dicek apakah karabinernya masih nyantol dengan baik gitu ya. Kalau perlu mengingatkan kawan atau minta diingatkan kawan atau dilihat oleh orang lain juga boleh. Apakah peralatan itu aman, dalam kondisi aman, pemasangnya benar. Jangan memberikan alat perlengkapan dengan dilempar. Nah, lempar jatuh nggak ketangkep kok. Kalau nggak ketangkep bisa jatuh itu. Sehingga harus dilung-lungkan, tidak boleh dilemparkan, tapi diestafetkan. Gunakan peralatan kerja yang sesuai saja, jadi tidak sesuai. Kunci racet itu ya untuk kunci, selain itu ya hanya mencungkit ya, tidak untuk dipukul-pukulkan. Kalau dipukul-pukulkan ya rusak. Oh, gitu. Nah, ini beritahukan kepada kawan jika saudara dalam posisi kurang aman. Awas lu ya, saya di sini kurang aman. Sedang memasang kok, sedang memutar baut ya. Ya, maka kawan harus tahu jangan pas mutar baut tapi diminta untuk melakukan pekerjaan yang lain, misalnya seperti itu. Ya. Instruksi kepada kawan atau tim harus jelas. Jadi ini aba-aba tangan misalnya, ya itu dengan aba-aba yang jelas, ya.
Tidak tangannya kowa awe ini mau naik apa turun barangnya nggak sama. Tak taruh dari jauh sama itu bisa itu. Gitu. Instruksikan kepada kawan yang tim itu yang jelas. Pembagi tugas itu yang jelas. Periksa seluruh peralatan sebelum pekerjaan dimulai. Apakah layak bisa digunakan atau tidak layak tidak bisa digunakan. Ya, ini saya kira ini umum saja ini. Kenali sifat khusus anggota tim. Barangkali dari tim bapak-bapak ini ada yang mudah marah, ada mudah tersinggung ketika kepalanya tersenggol. Ya, gitu tuh. Nggak boleh itu sifat itu yang ada. Kalaupun ada kita tahu sehingga kita tidak nyenggol-nyenggol kepalanya, tapi nyenggol kakinya saja atau yang lainnya. Jadi sifat itu penting. Jangan dipaksakan orang atau teman kita yang takut di ketinggian, dia bekerja di ketinggian. Takut kok, paksa, nggak boleh. Seorang operator scaffolder dibantu oleh 4 orang pembantu operator. Jadi kalau begitu ada 5 orang ya. Ya, ya. Kalau 5 orang itu masih bagus lah. 3 orang itu minim sekali itu. Ya paling minim itu 3 orang itu sebaiknya tidak dilakukan 3 orang ya 4 orang lah 4 orang 5 orang mengerjakan sebuah scaffolding. Utamakan keselamatan seluruh anggota tim, mengutamakan seluruh anggota tim. Jangan bekerja dengan terburu-buru atau mendapat kawan bekerja terburu-buru. Jadi kita jangan membuat kawan kita terburu-buru atau juga kita sendiri juga tidak boleh terburu-buru. Sebab terburu-buru itu adalah awalnya terjadinya kecelakaan. Ada tanggapan? Tidak. Cukup dimengerti, Pak. Kenapa, Pak? Cukup dimengerti, udah. Alhamdulillah. Safety-nya. Oh ya, alhamdulillah. Ya, terutama sifat khusus anggota tim, Pak. Oh ya. Beda-beda orang. Memang sifatnya Pak Narno Bapak tahu. Ya kalau belum tahu ya diketahui Pak. Ya. Pak Warno ini kalau sudah senang hatinya, iya, itu kan termasuk sifat itu ya. Tapi kaitannya ini dengan pekerjaan, jadi misalnya jangan memaksa orang untuk di posisi takut kayak gitu itu. Ya. Ya, orang yang sudah berumur tua beda dengan yang muda. Karena pekerjaan ini kan bisa saja sepatu kena kepala kayak gitu. Baik, berikutnya ini landasan yang cukup kuat untuk meyakinkan scaffolding dapat berdiri dengan kokoh dan stabil. Landasan Pak, ini landasan. Jadi ini supaya landasannya ini solidnya ini tadi rapat nempel. Ya, jadi kalau begitu pasanglah dengan baik. Tanah yang tidak dirata diratakan dulu, jangan ditempel saja. Sebelum mendirikan scaffolding ini diratakan dulu. Menggunakan apa? Ya kalau bisa dengan cangkul ya dicangkul saja. Ya. Disyaratkan untuk orang-orang yang dinyatakan kompeten itu orang yang punya sertifikat gitu. Jadi bapak-bapak nanti setelah ini insya Allah kalau sudah selesai asesmen, bapak-bapak akan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai operator scaffolding. Bapak-bapak menjadi orang yang yang kompeten untuk memasang scaffolding baik di darat maupun di laut. Kapan-kapan Bapak ada yang pernah ke laut Bapak-bapak? Pak, ke laut itu enak Pak, masang scaffolding di platform. Enak Pak. Yang enak apanya? Itu gajinya bisa tambah 0,1 itu Pak. Gajinya gede Pak, kalau di offshore Pak. Iya, offshore itu begitu. Walaupun ya 3 minggu sekali, pada ada bahkan lebih dari 3 minggu baru pulang.
Baik Pak, inilah ketiga di pemasakan scaffolding. Jadi hati-hati, jangan sampai kita itu mencelakakan diri kita sendiri, mencelakakan orang lain, pekerjaan gagal, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Terima kasih berarti sudah selesai ini materinya ini. Tapi ganti materi yang lainnya.